pembicara atau narasumber dari sesi workshop Backcraft Academy kita hari ini. Please welcome Kak Devita. Boleh teman-teman dulu dong buat Kak Devita. Aduh, cantik banget. Cantik banget Kak Devita, silakan Kak. Boleh Kakak duduk di sebelah sini aja, nanti aku sebelah sana. Iya, bisa kelihatan slide-nya dari situ Kak? Bisa, oke. Izin ya. Terus sebentar ya Kak. Oke, aduh Kak Devita cakep sekali hari ini. Iya, boleh Kakak digunakan mic-nya. Aduh, aku jadi seneng deh. Oke, di-on-kan dulu. Oke, sudah? Yes. Oke, waduh. Kenalan dulu dong Kak Devita. Halo. Oke teman-teman, kenalin semua. Aku Devita Krisanti. Jadi aku biasa dikenal Krisanti Comics ya kalau di Instagram. Mungkin kalau kalian tahu, aku sebenarnya orang Bali gitu. Cuman saat ini lagi stay-nya di Jakarta karena kerjaan gitu. Oke, kurang lebih gitu. Berarti aktivitinya masih hampir 100% Jakarta ya Kak? Iya betul banget. Betul. Kebetulan aku salah satu fansnya Krisanti Comics Kak. Aku malah bisa awalnya aku mikir gini, kakaknya hebat banget sih bisa dapat inspirasi yang kadang ada yang nyenggol gitu. Ya begitulah. Artnya bagus banget loh, artnya bagus banget. Teman-teman pernah lihat Krisanti Comics? Biasanya Kakak update di mana Kak? Gimana sosmednya update? Sosmed sih kurang lebih Di FB, IG, FB dulu aku lumayan aktif. Cuman untuk sekarang nggak terlalu sih. Cuman sekarang mainnya ke kalau nggak Instagram paling X atau Twitter. Oke, wow. Berarti yang udah tahu nih, ini wajah kreatornya. Dari sini kalian bisa tahu kan teman-teman, pantas kan gerak apa sih kata orang itu, art itu menggambarkan kepribadian dari kreatornya. Bener ya? Kita lihat tuh artnya Krisanti Comics tuh halus, terus warnanya cakep, cocok ya sama personalitinya ya. Oke, sebelum kita masuk ke materi soal branding workshop nih yang mau di-share sama Kak Devita. Hari ini Kakak all out sekali nih. Thank you. Boleh nggak diceritain Kakak jadi karakter siapa sih hari ini Kak? Oke, jadi sebenarnya aku tuh selain suka gambar, aku tuh juga senang cosplay. Waduh, paket komplit ya, paket komplit. Ya jadi kayak senangnya apa sih kayak kerjanya gambar gitu, cuma hobinya yang cosplay. Jadi sekalian aja gitu lah ya. Jadi buat teman-teman yang merasa ilustrator tidak usah berkecil hati kalau suka cosplay. Contohnya ada di sini. Benar sekali. Udah banyak banget sih ilustrator hybrid gitu ya ibaratnya di Jakarta. Jadi kayak selain dia juga suka gambar, mereka juga cosplay. It's a point plus. Yes. Gitu. Mungkin kayak bisa merealisasikan apa yang menjadi imajinasi gitu ya kayak ya. Betul. Oke, karena ilustrator dan kreator pasti butuh inspirasi terus ya. Betul. Oke. Nanti Kak Devita mau nyampein materi dulu semua baru Q&A atau gimana? Atau sambil jalan? Mungkin aku lebih baik kasih materi dulu kali ya. Jadi teman-teman mungkin kalau ada pertanyaan ditampung aja dulu, dicatat. Nanti kalau terakhir pengen ditanyain di sesi Q&A gitu. Oke. Kak Devita kan dari situ layarnya out. Oke deh kalau gitu kita langsung ya teman-teman ya. Kita dengar sharing dari Kak Devita tentang branding workshop dari Krisanti Comics. Silakan Kak. Thank you. Oke, halo teman-teman. Hari ini kita pengen ini ya ngadain workshop dengan tema eksplorasi pengalaman artis dan personal branding untuk sosial media. Di sini aku pengen nyampein aja sih pengalaman pribadi aku ya. Gimana sih aku nge-branding diri aku di sosial media gitu. Oke, aku pengen perkenalan dulu ya teman-teman. Kan kalau kata orang, kalau kita nggak kenal maka nggak sayang ya. Jadi aku pengen kenalan sedikit lah dan kasih tahu soal aku. Jadi aku itu saat ini ilustrator dan juga content creator di sosial media. Jadi aku tuh dari sosial media tuh dari tahun 2015 dan aku mulai awalnya itu di comic strip. Makanya aku namanya Krisanti Comics. Cuman sekarang aku lebih condong ke ilustrasi karena kerjaan full time aku sebagai webtoonist gitu ya. Back dulu.
Iya. Oke, aku pengen ngasih tahu soal pengalaman aku ya secara profesionally apa aja yang aku pernah kerjain. Jadi di tahun 2019-an itu ada platform webtoon namanya Kiayo dan aku sempat kerjain komik di sana, IP aku pribadi dan teman aku di tahun 2019 dan 2020. Mungkin kalau teman-teman pernah dengar namanya Blue Serenade itu yang aku kerjain sama teman aku. Terus aku juga pernah collaborating IP sama Bumi Langit di tahun 2020 sama 2021 namanya Seksi. Ini kalian pernah dengar ya, terus ada movie-nya juga kemarin. Cuman yang aku kerja itu versi webtoon yang lebih kayak teenager friendly. Jadi beda universe-nya ya teman-teman. Oke Kak, boleh dilanjut? Oke, menurut aku nih ya, sebagai kita para artis dan konten kreator gitu, kita tuh zaman sekarang bukan berkompetisi antara sesama artis dan ilustrator lagi tahu, tapi kita juga berkompetisi sama algoritma, sama AI, ya. Terus apa sih kira-kira ya solusinya nih buat para ilustrator, konten kreator, artis kayak gitu ya, supaya kita tuh bisa tetap berkompetisi gitu atau tetap ada gitu ya di era sosial media dan kedepannya nanti. Nah, menurut aku yang bisa buat kita bertahan di era sosial media sekarang yaitu dengan personal branding. Oke, kenapa? Kenapa personal branding itu penting? Karena personal branding itu bisa membuat kalian itu beda dari kreator, artis, ilustrator yang lain ya teman-teman. Branding juga bisa membentuk daya tarik kalian sendiri dan kalian punya audiens yang jauh lebih spesifik daripada kreator yang lain. Nah, kalau kelebihan membangun dari branding itu, kalian itu satu bisa beda dari artis, kreator, ilustrator yang lain. Yang kedua, kalian tuh lebih mudah gitu membedah karya untuk kedepannya. Kayak misalnya gini, aku tahu aku specialize di gambar kayak romance gitu ya, maksudnya kayak gambar serial cantik lah ya bilangnya. Terus aku tuh bisa bedah kemana nih gitu ya. Makanya aku ada kadang-kadang gambar cowok-cowok ganteng gitu ya, pakai baju-baju kerajaan, kayak jadi bisa ngayal gitu ya buat tahu. Terus kalau cewek-ceweknya aku buat gambar-gambar cantik, aku buat kostum yang lain. Nah kalau misalnya kalian tahu, aku karirnya ini ke lebih bedah baju lokal. Maka aku suka gambarin baju kebaya Bali. Karena kemarin aku ngerjain kreatif, ternyata orang seneng loh sama yang lokal-lokalan gitu. Dan makanya aku coba tarik lagi ke baju kebaya Bali yang dimana aku juga personally ngerasa itu cantik dan aku cobain ke karakter anime, cakep banget jadinya. Jadi aku stick di sana gitu ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian punya personal branding dan kalian tahu kelebihan kalian di mana, kalian bisa tarik garis besarnya gitu. Dan yang ketiga, kalian itu bisa punya identitas ciri khas sendiri. Ciri khas ini tapi kadang-kadang mungkin kalian nggak bisa lihat, tapi audiens kalian tahu apa bedanya gitu ya. Misalnya dari cara kalian mewarna itu beda dari artis yang lain, cara kalian nge-arrange gambar kalian secara nggak langsung, jadi kalian buat komposisi gambar nih. Oh kalau artis yang ini backgroundnya suka kayak gini, kalau artis yang ini dia seneng gambar muka, ekspresinya lebih ditekenin gitu-gitu. Kalian tanpa kalian sadari nih dengan kelebihan yang kalian punya, ciri khas kalian sendiri, kalian tuh bisa punya identitas ini yang dilihat sama audiens kalian gitu ya. Nah, gimana sih caranya nih buat personal branding? Ini dari pengalaman pribadi aku ya teman-teman. Kalau cara aku itu buat personal branding, aku tuh biasanya brainstorming dulu satu. Jadi kayak kira-kira aku ngubek gitu ya buat dapatan. Misalnya aku pengen buat apa nih, lagi senang apa? Apakah aku dari senang anime atau senang game atau apa? Dari sana aku tarik garis besarnya. Oke, aku mau buat fan art nih. Terus aku mau buat fan artnya yang seperti apa? Terus orang-orang lagi senengnya yang kayak gimana sih? Kayak gitu ya teman-teman. Jadi brainstormingnya tuh diputerin sekitar ide yang kalian punya saat itu, kembangin kecil-kecil aja. Nanti kalian ambil yang mana garisnya, kalian mau buat apa seperti apa.
pakai gitu ya. Terus yang kedua, ada yang namanya brand map. Nanti aku kasih lihat contohnya ya habis ini ya teman-teman ya. Brand map ini kalian bisa pakai untuk memposisikan diri kalian dengan artis lain atau kira-kira kalian tuh seperti apa sih brandingnya. Nah terus yang ketiga, kalian itu punya brand identity yang khas gitu ya. Brand identity itu kayak sifat brand kalian, apa sih image-nya kalian gitu ya yang dimaksudkan. Nah ini sih yang namanya tadi brand map. Ini aku pakai contoh yang aku ambil dari brand-brand lain aja ya. Ini ada contohnya fashion brand misalnya. Di sini soal brand baju nih, kira-kira kalian bisa tarik garis. Ini brand satu, brand ini posisinya di mana gitu ya. Ini kan kita kalau lihat dari yang membedakan kalian tuh ada stylish, not stylish, habis itu kayak tipenya mau yang low price atau high price. Jadi kalian tuh bisa ngedesain itu untuk personal kalian sendiri gitu. Dari tarik apa sih yang kalian seneng gitu ya. Kalian bisa ganti kalimat stylish, not stylish ini sama hal-hal yang kalian suka gitu. Misalnya kalian gambarnya senang gambar cantik atau gambar lucu. Nah, kayak gitu ya. Jadi perbandingannya contohnya kayak gitu. Nah, terus ini mind mapping ini yang di sebelah kanannya itu kayak brainstorming tadi yang aku bilang ya. Jadi kalian bisa scribble aja. Kayak kalian tulis, oke, aku mau buat apa nih? Terus apa yang aku bisa lakukan? Terus tarik garis, di breakdown terus-terusan ya, teman-teman. Oke, kita lanjut aja. Kalau aku pribadi nih ya, kalau cara aku untuk membreakdown brand aku saat ini tuh kayak gini. Jadi aku tuh pengen all rounder bilangnya ya. Brand aku tuh senangnya all rounder. Kenapa? Karena aku tipe orangnya nih emang senangnya macam-macam gitu. Jadi aku nggak bisa orangnya yang stick to the one terus itu doang. Makanya dari dulu aku kadang buat komik, kadang buat ilustrasi, kadang reels, kadang ini, kadang itu. Karena aku pengen adapt sama social media demand sekarang tuh apa gitu. Jadi brand aku nggak pernah ibaratnya di masa lalu, ngerti nggak sih? Jadi kayak oh ini Kak Krisanti sekarang dia buat kayak gini, tapi dulu dia buat kayak gini. Aku pengen brand yang seperti itu gitu. Nah kalau misalnya di sini di brand map ya tipenya brand aku seperti apa? Itu bener aku buatnya di tengah. Jadi kadang-kadang aku buat ceritanya yang serius, kadang yang lucu-lucuan, terus kadang-kadang aku juga bisa buat komik, kadang buat ilustrasi. Jadi aku coba mengimbangkan di antara itu. Yang aku tulis di sini serius dan lucu itu dari hal yang aku senangin pribadi ya teman-teman, yang aku perhatikan dari brand aku sendiri. Selama ini aku buat seperti apa sih? Apakah aku selalu buat yang serius atau yang lucu? Oh iya, aku masukin deh di sini. Terus aku taruh di mana posisiku, gitu ya teman-teman. Kalau dari aku nih, ini aku nggak bisa langsung instan buatnya, tapi kayak sembari jalan gitu sih. Jadi kayak apa yang aku suka, lama-lama aku kayak tahu, oh ya aku pengen memposisikan diri aku di sini, gitu ya. Nah, kalau dari brainstorming, aku tuh kayak gini cara brainstormingnya. Jadi misalnya style aku gimana sih caranya biar stand out? Aku pengen look kayak gimana nih? Oke, jadi aku tulisnya kayak gini. Aku pengen yang full bling bling, jadi sparkling gitu ya. Terus kayak aku pengen yang colorful gambarnya, jadi langsung catch attention audience aku. Dan aku tuh senang buat yang ada warm tone gitu ya daripada cold tone. Kenapa? Karena yang dia kelihatannya sparkling, like a gold. Terus lagi kadang-kadang aku buat cold tone gitu. Jadi kadang kita juga memberikan opsi untuk audience kita. Nggak selalu kita gambar fan art itu yang happy-happy. Kadang kita pengen buat yang ada gloomy, sedih, atau bahkan karakter yang seram. Jadi kita tetap kasih di sini untuk cold tone ya. Aku juga suka pakai pattern ya teman-teman. Jadi aku senang gambar yang rame banget, banyak ornamennya. Dan aset Clip Studio Paint itu adalah my best friend. Jadi kalian pergunakan, kalau misalnya kalian pakai Clip Studio Paint di sini, jadi pergunakan itu dengan baik. Kalian explore terus asetnya, karena kadang-kadang kalian menemukan berlian di sana. Terus, aku senangnya gambar orang doang. It's
oke, nggak apa-apa. Kalian nggak harus jago gambar background, gambar hewan. Kalau kalian cuma bisa gambar orang doang, kunin di sana. Kalian buat sesuatu poin yang dimana itu bakal jadi ciri khas kalian gitu ya. Kalau aku pribadi aku senang gambar ekspresi. Aku suka banget gambar ekspresi. Jadi walaupun aku lemah di gambar background, aku gambarnya kurang kadang-kadang posenya dan kurang dimas atau apa, tapi aku senang gambar ekspresi. Itu yang aku tekankan. Jadi aku seenggaknya punya kelebihan di sana gitu ya. Terus lagi aku juga mikirin ya, apa ya aku bisa gambar yang beda dari yang lain? Apa ya yang bisa bedain aku dari artis yang lain? Artis yang lain gambar fan art, ya udah custom baju biasanya aja. Kalau aku apa ya? Makanya aku bilang tadi kan, jadi aku tarik ke baju-baju yang tema kerajaan untuk cowok-cowoknya. Jadi aku tuh pengen ngasih image dimana kalau dia itu kayak Prince Charming yang bakal nyelamatin kalian. Jadi aku tuh pengen feed into my audience hal apa namanya imagination gitu ya, kalau misalnya karakter yang kalian husbuin itu adalah Prince Charming kalian gitu. Dan juga aku senang gambar kebaya karena tadi kan udah cerita ya, karena hal yang lokal itu ternyata sangat diminati dan menurut aku juga sayang banget kita punya baju tradisional yang indah banget tapi kayaknya zaman sekarang kayak mulai terkikis ya, jadi kayak aku pengen apply itu di karakter anime gitu dan ternyata cocok banget dan ternyata cantik banget mereka nih, jadi aku masukin ke sana. Terus ya udah ada brainstorming yang lain, aku ada unique selling point aku apa mungkin ya, karena aku bisa buat komedi gitu dan juga fan art tapi ada tulisnya kayak tadi aku pakai baju isekai kebaya. Dan kalau misalnya komik, aku buat something yang relatable sama audience aku, jadi bisa kayak, oh iya ya, aku juga gini. Dan selain itu juga aku juga suka cosplay, jadi kayak aku ilustrator yang suka cosplay gitu. Oke, kita lanjut. Nah, ini aku pengen kasih catatan ya ke teman-teman. Kalau selama perjalanan ini pasti akan ada ups and down, karena algoritma itu kadang-kadang nggak kebaca ya teman-teman. Jadi kadang-kadang kalian ngerasa ini konten yang lagi rame nih, terus aku pengen ikut, tapi konten kalian tuh nggak naik gitu, alias flop. Itu it's okay, kadang-kadang emang seperti itu. Terus kadang-kadang ada konten yang kalian cuma buang iseng, tapi ternyata naik gitu loh, ternyata viral malah. Jadi kadang-kadang emang ada seperti itu. Jadi nggak usah khawatir ya teman-teman. Nah terus tapi dengan adanya tadi nih, kalian punya map mapping, kalian bisa brainstorming. Nah itu tuh kalian akan lebih fleksibel ke depannya dan kalian menghadapi masalah-masalah seperti ini ketika kalian ngupload konten di sosial media, itu akan lebih dipermudah ya teman-teman. Kalian bisa balik lagi ke brainstorming kalian, wah ini konten gak berhasil nih, aku mau coba yang lain gitu ya. Jadi it's okay, masih ada room untuk improvement, it's okay. Nah, ini tips dari aku untuk personal branding. Ini pasti bakal banyak trial dan error. Apalagi kalian page baru ya, kadang-kadang misalnya akun baru. Kadang-kadang tuh kita belum tahu loh ini bisa viralnya kemana. Terus yang konten yang kalian lempar juga belum tentu kalian seneng, cuman kalian buat iseng. Jadi makanya banyakin trial dan error. Yang penting lempar konten aja yang banyak. Tapi jangan lupa untuk menganalisa konten kalian setelah kalian upload ini berhasil atau tidak, gitu ya teman-teman. Terus kalian kalau kalian punya personal branding, bisa ikutin hype tapi stitch juga sama branding kalian. Branding ini dalam artian apa yang kalian suka sih sebenarnya, kelebihan kalian di mana. Jadi misalnya kayak kemarin ada yang lagi hype reel soal menggambar, itu kalian bisa stitch sama personal kalian, gitu. Personal branding kalian, itu dia. Terus juga kalian bisa, oh ya, untuk personal branding di social media sekarang, apalagi di Instagram, yang namanya estetik, konten cantik, ganteng itu sangat diminati. Jadi kalian harus bisa keep up with that. Apalagi kalau misalnya kalian spesialis di gambar cantik kayak aku, tetap terus improve gambar. Jangan sampai mau happy di sana aja, karena nanti kalian bisa ketinggalan sama yang lain. Terus fleksibel
fleksibel ya akan perubahan. Kenapa aku bilang gitu kayak aku bilang tadi? Aku tuh dulu dari 2015 ngerjain comic strip, sekarang aku berubah banget brandingnya. Jadi aku sekarang lebih kayak expose diri aku sebagai kreator dan juga ke ilustrasi arahnya. Kenapa begitu? Karena aku sudah bekerja sebagai komik artis saat ini yang ngerjain webtoon dan aku nggak mau create konten lagi di sosial media for fun, gambar komik lagi gitu ya teman-teman. Jadi kayak just do what you like, express it, tapi juga do it smart gitu ya. Jadi fleksibel aja, it's okay. Jangan jadi kreator di masa lalu. Kalau bisa punya branding yang stay relevan sama audiens sekarang. Dan dari aku pantang menyerah karena konten kalian vlog 1, karena nggak bagus engagementnya, jangan nyerah, jangan ngerem, jangan sedih. It's okay, move on, break to brainstorming, kerjain lagi. Iya. Oke. Thank you for listening everyone. Wow, boleh ulang dulu nggak ya? Kita kurang lebih selama 20 sampai 30 menit tuh kayaknya fokus banget ya dengerin Kak Santinya, karena memang kalau aku sih tadi kelihatannya Kak, jadi brandingnya kakak tuh emang bright banget loh. Bright banget ya, dari pembawaan kakaknya, kemudian artnya, ini artnya Kak Santi ya. Kemudian powerpointnya desainnya ternyata juga disampaikan ya, jadi pengen color yang memang catchy, kemudian shimmering lagi gitu. Yes, ya. Pengen ikutan yang kayak gitu. Jadi berarti memang mungkin dari Kak Krisanti sudah sangat menemukan bahwa aku orang seperti ini dan aku ingin menjadi apa yang aku inginkan. Betul. Makanya Kak Krisanti tidak mau tergerus sama yang lain ya. Kalau yang lain trennya apa? Oke, aku jadi diri aku. Gitu ya. Betul. Oke. Gimana nih teman-teman? Udah banyak ya pertanyaannya Kak. Kita coba tanya dulu. Mungkin pertanyaan pertama, boleh? Ada yang mau bertanya dari siapa sama Kak Krisanti tentang personal branding? Mungkin yang lebih spesifik tentang personal branding di Illustrator mungkin ya. Sebenarnya in social media juga bisa. Oh okay, iya, karena boleh. aplikasinya sebenarnya sama kan. Cuman kita yang aku nggak bisa kasih pendapat nanti, kalau aku kan tahu bidang aku ilustrasi, aku bisa ngasih pendapat yang spesifik nih caranya kalau di ilustrasi seperti ini. Cuman kalau di bidang lain aku belum tentu tahu. Gitu aja. Oke, kalau gitu buat teman-teman yang memang punya pertanyaan dulu sama apa yang tadi di share sama Kak Santi, boleh ada yang mau bertanya? Katakan oke. Aduh ini kakaknya udah senyum-senyum dari tadi Kak. Aku samperin dulu ya, silakan. Halo, selamat siang Kak. Selamat siang Kak. Saya ingin nanya soal kalau kita mengejar niche dalam sebuah ilustrasi itu, untuk kejar yang misalkan kita suka satu brand itu, terus kita cuma spesifik hal itu aja, apakah masih nggak masalah? Coba misalkan kejar niche-nya aja. Banyaknya niche. Ya? Oke, gimana Kak? Sudah cukup jelas? Oke, thank you atas pertanyaannya ya. Jadi maksudnya, misalnya kita suka suatu brand nih, habis itu kita ngejar niche-nya itu aja. Oke, ini pertanyaan bagus ya teman-teman. Oke. Menurut aku, it's okay kalau emang mau ngejar suatu niche aja gitu ya untuk kita dalam membuat brand. Tapi kita harus lihat dulu nih goals kamu apa gitu ya. Karena mungkin kalau aku pribadi pengen lihat dulu marketnya kayak gimana. Niche, walaupun ini niche, marketnya bagus nggak? Maksudnya ini kita bisa return nggak, usaha kita terbayarkan nggak gitu ya. Kalau walaupun dia niche tapi tidak terbayarkan, usaha kita kan lama-lama capek ya. Jadi kayak creating ya udah for fun aja forever gitu, nggak bisa nambah buat jajan. Ibaratnya gitu ya. Gitu sih dari aku. Jadi kayak kamu lihat dulu marketnya. Sebenarnya ini walaupun niche ada nggak keberlian nggak yang bisa ambil gitu ya ibaratnya ya. Nah kalau kamu ngerasa apa sih namanya, kamu tahu marketnya dan oke, masuk laksana. Benefitnya dari market yang sangat niche gitu ya, biasanya kalau emang customernya royal, itu bakal oke banget sih. Kalian bakal bisa jadi the richest artist or illustrator di sana karena sangat niche. Jarang yang bisa provide itu gitu. Demand-nya banyak tapi yang provide nggak banyak gitu.
belakangan harus research dulu sih, jangan nyemplung tapi taunya nggak ada apa-apa gitu ya. Udah. Oke, bisa? Oke. Udah bisa diterima jawaban dari Udah kakak? jelas atau mau ditanyakan lagi? Udah. Oke, oke. Masih ada beberapa penanya lagi yang boleh nih kak dari panitia. Oh, 1, 2, 3. Yang ini sebelah sini udah nanti ya adik ya. Kakaknya dulu. Sabar. Silakan kak. Cek, cek. Halo Kak, selamat siang. Perkenalkan nama saya Ricky. Jadi di sini pertanyaan saya, kalau saya itu kan suka menggambar, yaitu dua hal yang berbeda. Yang pertama itu saya suka gambar manga, dan yang kedua itu saya suka gambar yang kayak notabene itu serang-serang kayak tengkorak atau gimana gitu, kayak ibaratnya desain baju. Nah, untuk personal brandingnya nih gimana ya sekarang kakak ya? Apakah saya itu harus membuat dua akun berbeda gitu? Untuk yang pertama untuk art yang manga, yang kedua yaitu art yang seram itu, apa gimana kakak? Untuk menggait market. Terima kasih ya, Kak. Oke, thank you atas pertanyaannya. Itu bagus banget. Ini bisa kita jadi example ya, buat real life case gitu. Jadi kalau dari aku pribadi, kamu senangnya pewarnaan yang seperti apa? Karena menurut aku pribadi, visual itu terbaik itu kalau kamu sendiri yang memutuskan, gitu ya. Jadi bukan ini untuk pengemasan yang terbaiknya, kamu harus suka dulu. Tadi kan kamu bilang kamu sukanya komik sama ilustrasi. Kenapa nggak coba di-combine? Jadi kamu buat beberapa komik tapi ada ilustrasi besar yang temanya dark juga, sesuai yang kamu suka. Tapi kamu combine, itu yang buat kamu beda dari kreator lain. Jadi kamu tuh bisa buat komik tapi di dalam komik ada ilustrasi. Kamu bisa buat seperti itu, gitu. Jadi kadang kalau misalnya dua hal berbeda, kamu merek jadi satu tuh kayak gimana? Itu jadi unik, gitu. Jadi pengemasan yang terbaik mungkin bukan soal warna doang, visual aja, tapi pengemasan kamu kayak tadi nge-combine komik sama gitu sih. Jadi trial error aja, terus kamu coba lempar di sosmed, nggak berhasil, oke, coba main warna. Kamu bilang ya, gimana pewarnaannya, apa harus terang atau gimana? Ya udah coba pewarnaan terang, tapi kamu harus suka, gitu loh. Catatannya, kamu nggak boleh jump into something tapi kamu nggak suka, karena kamu nggak akan bertahan lama. Nanti brand kamu bakal nggak konsisten, dan kelihatan kamu tuh nggak sayang sama brand kamu. Gitu sih dari aku, trial and error aja, combine, coba di merit konsepnya itu, coba sesuatu yang baru. Kalau tidak berhasil, berikutnya coba konsisten, gitu ya. Itu sih dari aku. Oke, satu lagi terakhir Kak Ira buat adik yang ini, ya supaya adiknya terjawab nih. Silakan nih. Selamat siang Kak Devita. Oke, jadi saya Bintang dan saya juga mata ilustrasi saya ke Instagram. Oke, jadi saya mau nanya nih satu masalah yang lagi sekarang gimana ya, galau gitu ya. Nah, untuk art style sendiri bisa dibilang saya itu tidak konsisten. Nah, jadi menurut kakak, apakah art style yang tidak konsisten itu oke atau baik-baik saja untuk bangun sebuah branding? Oh, mungkin akan lebih baik jika kita stay konsisten di satu art style saja. Ya baik, thank you atas pertanyaannya. Ini bagus banget ya, ini bagus banget. Karena aku yakin beberapa artis juga dilemanya seperti ini. Aku bilang, pokoknya balik semuanya ke kamu pribadi. Kamu nyamannya stick sama satu style atau banyak style? Beda, berarti kamu nyamannya banyak style. Kenapa kamu nggak jadi artis yang punya banyak art style? It could be an idea, right? Kamu bisa gambar fan art dengan art style yang lain nih, satu ini. Tapi kamu mau gambar fan art yang lain, tapi art style-nya ini. Kadang itu art style nggak mengharuskan itu jadi identitas dan ciri khas kamu. Mungkin di coloring kamu bisa main, jadi coloringnya khas kamu. Tetap besar kecil, jadi gini. Walaupun kamu punya banyak art style, pasti ada satu hal yang sama, kemiripan.
antara gambar kamu yang satu dan yang lain. Itu nggak terpungkiri, pasti ada kurang lebihnya yang sama. Kayaknya muka orang nih, kayak kita cosplayer, walaupun kita pakai kostum macam-macam, pasti ada aja mukanya yang sama, gaya makeupnya yang sama, atau enggak pemilihan karakternya seperti apa. Gitu, pasti ada, menurut aku pasti ada. Oke, kalau misalnya kamu brandingannya artist with many art style, it's fine, it's okay. Tapi kamu ulik lagi yang lain, apa sih yang kamu bisa supaya kamu stand out gitu loh, maksudnya supaya art style kamu ini tetap jadi satu kesatuan, ngerti ya? Tetap satu kesatuan, itu dari kamu, gitu sih. Itu PR kamu ya untuk nyari. Dan aku balik lagi ngasih saran ke teman-teman, kalau mau buat branding dan kalian ngelakuin hal apapun, yang penting kalian suka dulu, passionate dulu sama apa yang kalian lakukan. Karena kalau misalnya kalian ikut-ikutan doang, tapi kalian nggak passionate, nggak ada hati di sana, kalian ngikutin saran orang karena menurut orang itu betul, itu nggak akan bertahan lama. Ya, maka aku bilang balik ke diri kalian sendiri, suka atau tidak. Gitu. Oke, semangat. Oke, boleh bangga sekali dong buat Kak Devita. Wow, udah banyak banget seperti pembahasannya Kak ya. Oke, karena mungkin keterbatasan waktu, jadi teman-teman yang belum sempat bertanya mungkin tidak usah berkecil hati. Mungkin nanti kalau mau ngobrol-ngobrol sama Kak Devita atau mungkin konsul-konsul itu bisa lewat mana Kak? Kalau mau misalkan ngobrol-ngobrol sama Kak Devita. Nanti kalau misalnya kalian ketemu aku sekitaran event ini boleh. Oh boleh. Boleh. Oke. Kalau virtual Kak, virtual ada. Kalau mungkin DM aku di IG lah. DM aja bisa. Oke. Tapi kalau mungkin agak slow respon dimaafkan ya. Karena Kak Devitanya sibuk banget ya. Oke, mungkin closing statement dulu Kak untuk yang disampaikan hari ini untuk teman-teman. Oke, sebelumnya aku thank you banget teman-teman udah dengerin aku di sini dari tadi ya. Mudah-mudahan informasi yang aku berikan itu jelas dan bermanfaat buat teman-teman di sini. Dan kalau dari aku, teman-temannya yang masih cari personal brandingnya apa, semangat, karena emang butuh trial error dan nggak semuanya langsung bisa jadi bintang. Kadang-kadang jadi bintang pun bisa jatuh. Jadi it's okay, just do your best. Oke, baik, dengan begitu kita sudah selesai kayak untuk kami workshop yang ketiga dari beberapa hari ini. Mungkin terakhir sebelum kita bubar ke acara yang lain, kita foto bareng dulu Kak Devita ya. Boleh teman-teman